Masih bersama kami di Presisi Siang, pemirsa. Taruna dan Taruni Akpol Angkatan 56 melakukan kunjungan ke Divisi Humas Polri untuk pembekalan pada taruna dan taruni agar lebih siap menjadi perwira muda. Sebanyak 202 taruna Akpol mengikuti kegiatan ini. Pada Rabu 18 Oktober 2023, Taruna dan Taruni Akpol Angkatan ke-56 mengunjungi Divisi Humas Polri. Kedatangan para Taruna dan Taruni Akpol ini disambut langsung oleh Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Sandi Nugroho. Pada kesempatan ini, Irjen Polisi Sandi Nugroho menyampaikan pentingnya peran dan tugas Divisi Humas Polri untuk menyampaikan prestasi dan kegiatan Polri kepada masyarakat. Bakti kepolisian yang dikerjakan di sana menjadi pekerjaan Divisi Humas Polri. Divisi Humas Polri mengerjakan kegiatan itu mulai dari awal. Berarti sebelum kegiatan dilaksanakan, pada saat kegiatan dilaksanakan, dan setelah kegiatan dilaksanakan. Jadi bukan hanya kegiatan selesai dilaksanakan sudah selesai. Contoh misalnya, kayak operasi Lebaran kemarin. Yang akhirnya semua orang memberikan apresiasi, betul? Dari masyarakat, dari para tokoh-tokoh politik, kementerian lembaga, akademisi, dan lain sebagainya memberikan apresiasi pada Polri bahwa pelaksanaan operasi pengamanan Lebaran dilaksanakan dengan baik. Pada kesempatan ini, peserta yang terdiri dari 202 taruna dan taruni Akpol diajak melihat setiap bagian Divisi Humas Polri, termasuk kunjungan ke studio Polri TV Radio. Di studio Polri TV Radio, peserta diajak melihat proses produksi berita dan siaran. Tujuan kami melaksanakan studi visit ke Div Humas Polri, yang pertama saya jelaskan, studi visit ini merupakan kegiatan tahunan dari Taruna Akpol tingkat 3 pada semester 5 saat ini. Kemudian mengapa ke Div Humas Polri? Karena Divisi Humas Polri merupakan salah satu fungsi yang penting pada saat ini di kepolisian. Kegiatan studi visit kepolisian untuk Taruna tingkat 3 saat ini adalah kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Taruna tingkat 3 ke beberapa fungsi teknis kepolisian. Nah, salah satunya di sini adalah ke Divisi Humas Polri. Kegiatan kunjungan ke Divisi Humas Polri selain untuk mengenal lebih jauh tugas Humas Polri, juga sebagai kegiatan praktek lapangan. Dari Jakarta, Jelang Tita Baskara, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, saat ini kami kedatangan tamu spesial, yaitu 2 taruni Akpol. Mereka adalah Brigadir 1 Taruna Oksana Likanisha dan Brigadir 1 Taruna Aprianti Ekslesias. Selamat siang. Siap, selamat siang, Monan. Dan ini pemirsa, dari kedua taruni Akpol kita akan bincang-bincang. Kita akan mengenal lebih dekat, lebih dalam tentang kehidupan taruni Akademi Kepolisian. Bisa langsung memperkenalkan diri, mungkin dari Oksana, kemudian Aprianti, silahkan. Mohon izin memperkenalkan diri, Komandan. Nama Oksana Likanisha, pangkat Brigadir 1 Taruna atau tingkat 3, asal pengiriman Polda Kalimantan Selatan. Mohon izin memperkenalkan diri, Komandan. Nama Aprianti Ekslesias, Taruni tingkat 3, pangkat Brigadir 1 Taruna dari Polda Sulawesi Selatan. Nah, ini adik-adik bisa diceritakan ke pemirsa Polri TV ke Jakarta dalam rangka kegiatan apa? Bisa dari Oksana. Kami dari Taruna tingkat 3 melaksanakan kegiatan studi kepolisian. Studi kepolisian sendiri itu adalah program tahunan Akademi Kepolisian yang mana dikhususkan untuk Taruna tingkat 3. Untuk kunjungan studi kepolisian kali ini kami mengunjungi 3 tempat, Komandan. Untuk hari pertama kami melaksanakan kunjungan ke Divisi Humas Polri, lalu hari kedua kami melaksanakan kunjungan ke Cyber Barreskrim Polri, lalu hari terakhir kami melaksanakan kunjungan ke Korlantas Polri. Oksana dan Aprianti ini berarti dua-duanya sekarang tingkat 3. Bisa diceritakan bagaimana kehidupan taruni di Akademi Kepolisian? Apakah ada perbedaan dengan para tarunanya? Silakan, mungkin bergantian Aprianti, nanti setelah itu Oksana. Saya mohon izin, Komandan, untuk kegiatan sendiri kami melaksanakan kegiatan berdampingan dengan taruna, didampingi oleh pengasuh. Jadi seperti kegiatan olahraga pagi, perkuliahan, kami melaksanakan bersama-sama. Jadi kegiatan yang membedakan itu hanya pada saat kami beristirahat. Jadi untuk taruna tingkat 1, 2, dan 3, dan 4 itu flatnya berbeda. Kemudian untuk taruni tingkat 1, 2, 3, dan 4 itu disatukan dalam satu flat. Kemudian diawasi oleh pengasuh.
Mungkin dari Oksana ada tambahan, apakah dari jasmani begitu pengambilan nilai jasmani nilainya berbeda antara taruni dan juga taruna? Untuk tadi kan Kak, untuk pola pengasuhan sendiri kami tidak ada perbedaan antara taruni dan taruna. Namun nanti pada saat kami melaksanakan uji keselamatan jasmani yang mana setiap 6 bulan sekali kami melaksanakan uji keselamatan jasmani, untuk nilainya sendiri kami ada yang namanya perbedaan. Untuk taruna sendiri, contoh misalkan dalam hal pengambilan nilai sit up, untuk taruna sendiri itu untuk nilai 100-nya di angka 42, untuk taruni di angka 50. Nah ini, Oksana, kenapa sampai akhirnya memilih ingin menjadi polisi? Apa motivasinya? Untuk motivasi sendiri, mungkin apabila ditanya motivasi saya, mungkin jawaban pada rata-ratanya itu umumnya sama, ingin mengabdi kepada negara. Namun inspirasi saya lainnya yaitu adalah saya melihat dari ayah saya yang kebetulan juga anggota dari Polri, lalu terinspirasi dari senior-senior saya yang mana pada saat saya berkedudukan di SMA, senior saya melakukan sosialisasi, yang mana saya melihat sosok taruna ini adalah sosok yang disiplin, berpenampilan menarik, lalu tubuh proporsional. Jadi keinginan saya untuk menjadi taruna akademi kepolisian itu semakin kuat. Berarti awalnya melihat bahwa sosok menjadi polwan itu gagah begitu ya, posturnya rapi, tegap seperti itu, dan sehingga menjadi motivasi Oksana untuk mendaftarkan diri ke kepolisian. Dan bisa dibocorin mungkin ke pemirsa Polri TV, perjuangannya seperti apa? Karena berat sekali untuk masuk ke akademi kepolisian. Kita tahu banyak sekali rangkaian-rangkaian tes yang harus kita lalui. Seperti apa? Karena harus menyingkirkan banyak sekali saingan se-Indonesia. Silakan Oksana. Saya lulus pendidikan SMA tahun 2020. Selama 1 tahun saya mengikuti beberapa bimbingan. Bimbingan saya ikuti adalah bimbingan jasmani dan juga akademik. Untuk bimbingan jasmani sendiri, saya mengikuti latihan-latihan yang sama dengan apa yang nanti akan diujikan, seperti lari 12 menit, sit up, push up, chinning, shuttle run. Dan juga saya mengikuti bimbingan berenang. Untuk akademik sendiri, saya diberikan pelatihan-pelatihan soal dengan teori dan materi yang sama dengan apa yang dipelajari pada saat di SMA. Menjelang tahun 2021, saya mengikuti penerimaan seleksi taruna akademi kepolisian. Ini pemirsa Polri TV banyak yang belum tahu perbedaan seragam yang dikenakan oleh Oksana dan juga Aprianti. Kalau dari Aprianti ini seragam apa? Untuk seragam yang saya gunakan sendiri ini adalah seragam yang digunakan oleh Stikmaster Taruni dalam Drum Corps Akademi Kepolisian. Kalau Oksana yang dikenakan? Untuk yang saya kenakan adalah pakaian seragam, pakaian dinas harian taruna. Nah ini berat sekali berarti untuk menjadi taruni dan juga taruna, karena di samping tugas pokoknya untuk belajar di kelas, tetapi juga ada kegiatan ekstra lainnya di luar pendidikan. Dan untuk adik Aprianti, ini kan menjadi Stikmaster, berat tidak? Kalau untuk saya sendiri, tugas untuk menjadi Stikmaster itu menurut saya berat karena kenapa? Ada tanggung jawab yang harus kita pegang. Tanggung jawabnya itu seperti apa? Kita harus bisa memimpin rekan-rekan kami, kemudian harus bisa membawa nama baik lembaga, instansi, dan juga pengasuh maupun senior. Tugas-tugas sebagai Stikmaster apa saja? Untuk tugas-tugas sendiri, untuk Stikmaster harus bisa memimpin rekan-rekan kami pada saat latihan, kemudian harus bisa menjadi contoh yang baik bagi rekan-rekan kami. Misalkan ada rekan kami yang ada kendala mengenai Drum Corps, kami harus menanyakan dan kami harus tahu bagaimana harus mencarikan solusinya. Ini apakah ada jadwal tertentu untuk Drum Corps ini bisa tampil, atau memang sudah direncanakan ada timeline-nya tersendiri, seperti apa? Untuk jadwal sendiri itu biasanya insidentil dari instansi. Ketika misalkan kami diperintahkan untuk tampil pada saat reuni, biasanya 1 bulan sebelum hari H itu kami akan melaksanakan latihan. Dan latihan yang kami laksanakan itu biasanya rutin 3 kali setiap minggu. Dan terakhir pemirsa Polri TV, ini adik-adik akan memberikan tips kepada pemirsa semua yang ingin ataupun punya minat untuk bergabung masuk ke Akademi Kepolisian. Bisa dibocorin lagi oleh Oksana, silahkan. Tentunya untuk adik-adik yang berminat untuk bergabung dengan Alma Mater Akademi Kepolisian, tentunya jangan pantang menyerah, terus semangat. Ada orang-orang di sekitar yang ingin menunggu kalian sukses. Sekali kalian melangkah, pantang untuk menyerah. Kalau tips dari Aprianti, silakan. Kalau tips dari saya sendiri, adik-adik jangan lupa untuk latihan, jangan pernah takut untuk gagal, terus mencoba, kemudian meminta restu dan doa dari orang tua dan juga keluarga. Baik.
Kami ucapkan terima kasih kepada Brigadir 1 Taruna Aprianti dan juga Brigadir 1 Taruna Oksana telah hadir dan juga berbagi inspiratifnya ini untuk semua pemirsa Polri TV di luar sana. Semoga sukses pendidikannya, semangat terus dan bisa menjadi polwan-polwan yang amanah. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.